everything just came down on me. I just couldn't stand it another. Ada anggapan yang mengatakan, cobaan terberat seorang istri adalah ketika suaminya tak punya apa-apa, dan cobaan terbesar seorang suami adalah ketika dia sudah punya segalanya. Apakah kisah di video kali ini sesuai dengan anggapan tersebut? Silakan nanti kalian tentukan sendiri. Tokoh utama kita hari ini bernama Betty, bukan ini, tapi Betty yang ini. Lahir pada tanggal 7 November tahun 1947 di Brooklyn, New York, dengan nama asli, Elizabeth Ann Biseglia, biasa dipanggil Betty. Dia lahir dan tumbuh besar di New York, anak ketiga dari 6 bersaudara, dari orang tua yang bernama Frank dan Marita, dengan bisnis di bidang konstruksi yang cukup sukses. Ayah Betty adalah pria keturunan Italia Amerika, sementara ibunya keturunan Irlandia Amerika. Latar belakang ini memberi pengaruh besar dalam didikan Betty dan saudara-saudaranya, ditambah lagi, keluarga Biseglia adalah Katolik yang taat. Sejak kecil, Betty dan saudara perempuannya sudah dididik dan dipersiapkan untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Betty diingatkan agar sekolah yang benar di sekolah Katolik, jangan pacaran dan bermain-main dengan remaja pria, jaga keperawanan sampai nanti bertemu dengan pemuda baik-baik dan menikah. Kalau sudah menikah nanti, dukung pekerjaan suami, manjakan suami, urus rumah dengan baik, antar anak-anakmu hingga dewasa dan menikah. Suatu saat nanti di usia tua, kau akan bahagia dengan hidupmu yang dikelilingi cucu-cucu. Nasihat itu senantiasa didengar Betty sejak kecil hingga dia dewasa. Betty lulus SMA dari Maria Regina High School di New York pada tahun 1965, lanjut kuliah di Mount Saint Vincent College, hingga meraih gelar sarjana di bidang pendidikan anak usia dini. Selain itu, Betty juga meraih gelar minor di jurusan bahasa Inggris. Saat masih kuliah dulu, Betty bersama teman-temannya menghadiri pesta dansa yang diadakan di Universitas Notre Dame, di mana dia berkenalan dengan seorang pria tampan dan rupawan berasal dari keluarga bangsawan 7 turunan, Daniel Timothy Broderick III. Lahir pada tahun 1944 di Pennsylvania, sulung dari keluarga besar yang berasal dari Irlandia, sama seperti ibu Betty. Walaupun memiliki garis keturunan bangsawan kaya 7 turunan, sayangnya ayah Daniel adalah keturunan ke-8, jadi sudah tidak kaya lagi. Saat mereka bertemu, Betty baru berusia 18 tahun, sementara Daniel berusia 21 tahun, dan sedang menempuh pendidikan untuk menjadi dokter, di College of St. Mary's. Sejak malam pesta dansa itu, Daniel jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Betty, selalu mencari cara untuk menarik perhatian dan mengajak gadis pujaan hatinya untuk menjalin hubungan, namun Betty patuh pada nasihat orang tuanya. Jaga keperawanan, jangan pacaran dulu sampai benar-benar siap dan bertemu pemuda yang tepat untuk dijadikan suami. Jadi walaupun Betty juga tertarik pada Daniel, dia memilih untuk menolak proposal cinta pemuda itu dan hanya fokus pada kuliahnya. Tapi Daniel tidak kenal menyerah, dia terus bertahan dan rela menunggu hingga Betty siap. Pada tahun 1969, keduanya lulus kuliah. Betty mulai bekerja sebagai guru TK, sementara Daniel tak lama lagi meraih gelar dokter. Tak ada alasan lagi bagi Betty untuk menolak Daniel. Mereka sama-sama berasal dari keluarga Katolik Irlandia, sudah selesai kuliah dan bekerja. Keduanya lalu menikah dan resmi menjadi suami istri pada tanggal 12 April tahun 1969. Kebahagiaan pengantin baru ini makin lengkap, karena sebulan kemudian, Betty hamil anak pertama mereka dan melahirkan pada tahun 1970, seorang putri yang mereka beri nama Kim. Menyusul di tahun berikutnya, putri kedua mereka lahir dan diberi nama Lee. 5 tahun kemudian, barulah Betty melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Daniel Jr. Dan pada tahun 1979, putra kedua pun hadir ke dunia dengan nama Red. Sebenarnya Betty masih melahirkan lagi di tahun 1981, tapi anak bungsu ini meninggal hanya 4 hari setelah lahir. Sampai di sini, kehidupan rumah tangga dan keluarga pasangan ini harusnya sudah sangat ideal. Si suami dokter, si istri guru, punya 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Namun ternyata, perjalanan mereka untuk menjadi keluarga bahagia masih sangatlah panjang.
Di tahun 1970, setelah anak pertama mereka lahir, Daniel sudah lulus kuliah dan meraih gelar dokter. Namun entah dapat wangsit dari mana, pria ini memutuskan untuk tidak menjadi dokter biasa, dan lanjut kuliah lagi di Harvard Law School. Harus saya akui, Daniel ini memang pria yang pintar dan visioner. Dia sudah lulus dari sekolah kedokteran, lanjut lagi kuliah hukum, di Harvard pula. Menurut Daniel, dia akan menggabungkan gelar dokter dan gelar hukumnya nanti, demi untuk menjadi pengacara spesialis kasus-kasus malpraktik, yang mana saat itu belum banyak pengacara dengan spesialisasi tersebut. Awalnya, Betty sudah bersiap untuk meninggalkan pekerjaannya, sepenuhnya mengabdi sebagai istri dan ibu rumah tangga. Namun karena suaminya kuliah lagi menggunakan fasilitas pinjaman mahasiswa, Betty tetap harus bertahan dengan pekerjaannya dan berperan menjadi pencari nafkah utama, apalagi mereka sudah memiliki anak. Di tahun berikutnya, anak kedua mereka lahir. Gaji Betty sebagai guru TK sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka berempat. Betty lalu memutuskan untuk mengambil pekerjaan sampingan. Gaji dari dua pekerjaan itu sementara cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Daniel kemudian lulus dari sekolah hukumnya, meraih gelar juris dokter, dan menerima tawaran kerja dari sebuah firma hukum kecil yang berada di San Diego. Mereka berempat pun pindah ke kota itu, namun masalah finansial mereka tidak otomatis selesai dengan Daniel bekerja. Gajinya tidak seberapa, itu pun harus dipotong lagi untuk mencicil pinjaman kuliahnya dulu. Betty lagi-lagi harus turun tangan mencari nafkah, menjalani dua pekerjaan sekaligus demi mendukung awal karir suaminya. Di tahun 76 dan 79, dua putra mereka lahir, sementara dua putri mereka mulai masuk sekolah. Betty harus putar otak agar bisa membiayai semua kebutuhan mereka. Alhasil, Betty mulai menjadi sales freelance yang menjual produk Tupperware dan event. Sampai di sini, coba bayangkan bagaimana lelahnya Betty sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dia bekerja di dua tempat, sambil berjualan produk Tupperware dan event. Di rumah, dia harus mengurus 4 orang anak tanpa bantuan dari suaminya sama sekali. Pada tahun 1980, Betty melihat kalau pekerjaan suaminya begitu-gitu saja, tidak ada peningkatan dari segi karir maupun gaji. Jadi Betty mendorong Daniel supaya membuka firma hukumnya sendiri, kecil-kecilan saja dimulai sendiri, toh tidak banyak saingan pengacara dengan spesialisasi seperti suaminya itu. Alhasil dengan bantuan uang pinjaman atas nama Betty, suaminya membuka firma hukum sendiri. Seperti kebanyakan usaha maupun kantor yang baru buka, Daniel harus mengurus segala sesuatunya seorang diri, mulai dari masalah administrasi di kantor, hingga menghadiri persidangan. Kondisi itu membuat Daniel semakin sibuk dan tidak punya waktu untuk Betty dan 4 anak mereka. Terkadang Daniel sampai harus keluar kota beberapa hari meninggalkan rumah. Betty sebenarnya rindu pada suaminya, mereka sudah jarang punya waktu untuk bicara atau bersentuhan. Tapi mau gimana lagi, semua ini adalah perjuangan dan pengorbanan demi masa depan yang lebih cerah. Namun kabar baiknya, firma hukum Daniel berkembang dengan sangat cepat. Klien-klien berdatangan, yang membuat Daniel semakin sibuk. Tapi secara finansial, hidup mereka meroket drastis. Dalam sebulan, Daniel bisa menerima bayaran hingga jutaan dolar, nilai yang fantastis untuk ukuran tahun 80-an. Betty berhenti dari semua pekerjaannya dan menjadi ibu rumah tangga full-time. Mereka pindah ke rumah besar, anak-anak pergi ke sekolah bergengsi. Betty dan Daniel pun mulai bergaul dengan orang-orang dari kalangan atas. Tapi sekali lagi, hubungan mereka sebagai suami istri sudah tidak seperti dulu lagi. Daniel selalu sibuk dan tidak punya waktu untuk Betty. Suatu hari pada tahun 1982, Daniel pulang ke rumah dan berkata bahwa sekarang, dia sudah mempekerjakan seorang asisten di kantornya. Betty senang, berpikir akhirnya ada yang membantu suaminya di kantor, jadi Daniel bisa punya waktu untuk keluarga. Saat Betty bertanya lebih lanjut mengenai asisten itu, Daniel menjawab bahwa nama asistennya itu adalah Linda Kolkena, wanita muda berusia 21 tahun, mantan pramugari, dan sama sekali tidak punya latar belakang di bidang hukum. Bagaimana bisa seorang pramugari tiba-tiba menjadi asisten pengacara? Betty sebenarnya sudah tidak nyaman dengan fakta tersebut, tapi dia mencoba untuk berpikir positif dan percaya pada suaminya. Yang Betty tidak sadari, hidupnya yang damai akan berubah menjadi neraka di hari-hari berikutnya. Daniel dan Linda
Pertama bertemu dalam sebuah penerbangan saat Linda masih bekerja sebagai pramugari di maskapai penerbangan Delta Air. Sejak saat itu, terjalinlah affair di antara mereka, yang lama-kelamaan makin serius, hingga akhirnya, mereka tidak mau lagi berjauhan. Daniel menempatkan Linda menjadi asistennya di kantor, semata-mata hanyalah topeng supaya mereka bisa terus berduaan. Saat Betty sibuk mengantar jemput anak-anak sekolah, Daniel dan Linda asyik bersenda gurau di kantor. Saat Betty makan malam bersama 4 anaknya, Daniel dan Linda makan malam romantis di restoran mahal, dan saat Betty tidur sendirian di kamar, Daniel dan Linda sedang nikmat bercinta. Benar-benar luar biasa sifat manusia. Selama belasan tahun Betty banting tulang demi keluarga, berhutang untuk modal suaminya membuka kantor. Setelah sukses, suaminya mengkhianati Betty. Ibarat kata pepatah, kita yang menanam, orang yang menuai, kita yang pasang tenda, orang lain yang pesta. Memang secara fisik, tubuh dan penampilan Betty sudah tak semenarik dulu lagi. Dia tidak sempat dan tidak punya waktu untuk merawat diri. Mungkin karena itulah Daniel sudah tak tertarik lagi dan berpaling pada wanita muda yang lebih segar, punya banyak energi untuk merebut suami orang. Suatu siang di bulan Oktober tahun 1985, Betty melangkah masuk ke kantor suaminya sambil membawa seloyang kue. Hari itu adalah peringatan ulang tahun suaminya. Betty ingin memberi kejutan romantis. Tiba di dalam, Betty tidak menemukan keberadaan Daniel dan asistennya. Mungkin mereka sedang keluar makan siang, pikir Betty, jadi dia memutuskan untuk pergi dan kembali lagi jam 4 sore. Tapi lagi-lagi, kantor itu kosong, kemana Daniel dan Linda? Iseng-iseng sambil menunggu, Betty masuk ke ruang kerja Linda. Matanya dibuat terkejut saat melihat foto Daniel suaminya terpajang di dinding ruangan Linda. Sungguh aneh, untuk apa seorang karyawan memasang foto atasannya, dan lebih aneh lagi, foto yang dipajang itu adalah foto Daniel saat masih kuliah dulu, bukan foto Daniel yang sekarang sudah berusia 41 tahun. Betty sudah tidak bisa lagi membesar-besarkan hatinya, sudah sangat jelas ada sesuatu yang busuk antara Daniel dan Linda. Pulang ke rumah, Betty masih belum bisa meredakan kemarahannya. Dia mengeluarkan semua barang-barang milik suaminya ke halaman depan rumah untuk melampiaskan amarahnya. Namun malang bagi Betty yang sedang merajuk. Alih-alih minta maaf atau memberi penjelasan, Daniel malah pergi dari rumah mereka, membeli rumah baru dan tinggal bersama Linda. Beberapa hari kemudian, Daniel mengajukan gugatan cerai. Betty menanggalkan harga dirinya, berusaha untuk meyakinkan Daniel bahwa perbuatannya itu salah. Namun pria yang sedang puber kedua ini sudah mabuk kepayang, tak ada yang bisa memisahkannya dari Linda. Dalam upayanya untuk mempertahankan rumah tangga, Betty menggunakan 4 anaknya untuk menyadarkan Daniel. Betty mengantar satu persatu anaknya ke rumah Daniel. Mungkin maksud Betty, supaya Daniel sadar bahwa mereka ada 4 anak yang akan menjadi korban kalau mereka bercerai. Atau mungkin Betty ingin memberi rasa kepada Daniel dan Linda, gimana repotnya mengurus 4 orang anak, seperti yang Betty jalani selama ini. Tapi di masa itu, mengurus 4 orang anak yang sudah cukup besar, sama sekali tidak jadi masalah bagi Daniel dan Linda. Dengan uang yang mereka miliki, Daniel mampu membayar beberapa asisten rumah tangga dan pengasuh anak. Tindakan Betty yang mengantarkan 4 anaknya ke rumah Daniel, jadi blunder bagi dirinya sendiri. Daniel malah menggugat hak asuh tunggal, dengan alasan kalau Betty sendiri yang sudah menyerahkan 4 anak mereka. Kasus perceraian Betty dan Daniel menjadi salah satu kasus perceraian paling heboh di masa itu. Oprah Winfrey bahkan berkali-kali menghubungi Betty untuk melakukan wawancara. Sebelum putusan sidangnya di tahun 1989, Daniel setuju untuk memberikan tunjangan sebesar $9.000 per bulan, sedangkan penghasilan pria itu dalam sebulan tembus $100 juta. Coba bayangkan kalau kita umpamakan itu adalah rupiah. Gaji Daniel 100 juta, tunjangan Betty hanya 9.000. Cuma cukup untuk beli Indomie ayam bawang 3 bungkus, kalau Indomie goreng cuma bisa 2 bungkus. 3 bungkus mie itu belum tentu juga bisa Betty beli, karena setiap kali dia melakukan sesuatu yang membuat Daniel tidak senang, pria itu akan memotong uang tunjangan Betty. Sebagai contoh, suatu hari Betty pernah menelpon dan memaki Linda, maka Daniel akan menagih ganti rugi kepada Betty. Begitupun dengan aksi negatif Betty lainnya, semua akan berujung pada pemotongan uang tunjangan. Di suatu titik, Daniel malah mengklaim bahwa Betty berhutang $1.300 kepadanya. Terkait telepon di rumah Daniel, saat itu,
Si lonte Linda sudah tinggal dan menjadi nyonya di rumah tersebut walaupun mereka belum menikah. Linda dengan sengaja mengganti suara di voicemail box menggunakan suaranya, jadi kalau Betty menelpon untuk bicara dengan Daniel atau dengan anak-anaknya, maka suara Linda yang pertama kali akan dia dengar. Hal tersebut tak lain adalah bentuk ketengilan Linda yang ingin mengejek Betty. Perihal rumah yang ditempati Betty, karena mereka saat itu sedang dalam proses bercerai, Betty diusir keluar dari rumah tersebut, karena properti itu masuk ke dalam daftar harta gonogini. Setelah Betty keluar, Daniel diam-diam memalsukan dokumen dan menjual rumah Betty. Daniel sangat bisa melakukan itu semua, karena posisinya yang sudah ada di atas, punya banyak uang dan relasi yang berpengaruh. Selain itu, Daniel juga menjabat sebagai ketua asosiasi pengacara San Diego, jadi dengan pengaruhnya, tak ada satupun pengacara yang mau menerima Betty sebagai klien mereka. Posisi Betty benar-benar sangat lemah, tidak berkutik, tidak berdaya melawan Daniel di pengadilan. Pada tahun 1989, Betty dan Daniel akhirnya resmi bercerai. Tak banyak yang Betty dapatkan kecuali hanya uang tunjangan sebesar $16.000 per bulan, sementara hak asuh 4 anak mereka dimenangkan Daniel. Harta-harta lain juga ditetapkan menjadi milik Daniel, dengan pertimbangan bahwa semua itu dibeli saat Betty sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan lagi. Sungguh luar biasa keserakahan Daniel ini, ditambah lagi dengan pengacara dan hakim yang sudah kong-kali-kong dengan Daniel, Betty sangat dirugikan. Hanya berselang 1 bulan setelah hakim sidang perceraian ketok palu, Daniel dan Linda melangsungkan pesta pernikahan. Si pelakor gatal ini memang luar biasa, dia bolak-balik melapor ke polisi karena merasa keselamatan mereka terancam oleh Betty. Tapi dia juga selalu melakukan sesuatu yang secara sengaja memprovokasi kemarahan Betty. Ibarat singa betina yang terluka, Betty berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlibat lagi dengan mantan suaminya itu. Akan tetapi Linda terus menabur garam di atas luka hati Betty. Beberapa hari sebelum hari pernikahan, Linda kembali mengolok-olok Betty dengan mengirimkan krim anti keriput dan obat penurun berat badan. Kalau kalian seorang wanita dan berada di posisi Betty, bagaimana kalian mengartikan perbuatan Linda ini? Sudah jelas kalau Linda sedang menghina Betty. Betty yang terpancing emosi kemudian menelpon anak sulungnya dan berkata, "Aku akan membunuh mereka berdua." Ucapan Betty itu sampai juga ke telinga Daniel dan Linda hingga membuat mereka ketakutan. Linda memaksa Daniel agar mereka berdua memakai rompi anti peluru di balik tuxedo dan gaun pengantin di hari resepsi nanti, untuk antisipasi kalau Betty melakukan apa yang dia ucapkan. Di hari H, Betty tidak muncul. Pesta pernikahan yang dijaga oleh ratusan petugas keamanan itu berjalan lancar tanpa gangguan apapun dari Betty. Yang mereka tidak tahu, di hari yang sama, Betty membeli sebuah pistol dan mendaftar kelas menembak. 7 bulan kemudian, setelah dirasa pelatihannya sudah cukup, Betty mendatangi rumah Daniel dan Linda. Aksinya ini bisa dibilang sudah dia rencanakan, karena sebelumnya, Betty diam-diam membuat kunci duplikat dari anaknya Kim yang saat itu sedang mengunjunginya. Menggunakan kunci tersebut, pada tanggal 5 November tahun 1989, sekitar jam 5.30 pagi, Betty masuk ke rumah Daniel dan Linda lalu naik ke kamar tidur pasangan suami istri yang masih terlelap, tidak sadar ada bahaya datang. Betty melepaskan 2 tembakan ke arah Linda, 1 peluru menembus kepala, 1 peluru lagi menembus dada wanita 28 tahun itu. Daniel terbangun dan sempat berusaha menghindari tembakan Betty, sambil mencoba meraih gagang telepon. 2 tembakan Betty meleset ke dinding dan meja samping tempat tidur, tapi tembakan yang ketiga berhasil menembus dada pria 45 tahun itu yang membuatnya tewas. Setelahnya Betty pergi meninggalkan rumah itu dan menelpon putri keduanya, Lee Broderick, menceritakan apa yang telah terjadi, lalu Betty menyerahkan diri ke kantor polisi. Kepada polisi, Betty tidak menyangkal perbuatannya, bahwa dia telah membunuh Daniel dan Linda. Tapi Betty mengklaim bahwa dia tidak merencanakan 2 pembunuhan tersebut. Menurut Betty, dia datang ke sana pagi itu dengan rasa frustasi dan ingin bundir di depan mata Daniel. Betty ingin kematiannya akan menghantui dan meninggalkan perasaan bersalah terhadap mantan suaminya itu. Namun tiba-tiba, Linda muncul dan berteriak kepada Daniel untuk menelpon polisi. Teriakan itu membuat Betty kaget dan spontan menembak Daniel dan istri barunya. Pada tahun 1990,
sidang kasus pembunuhan Daniel Broderick dan istrinya Linda, dengan tersangka utama Betty, dimulai. Seorang pengacara yang ditunjuk pengadilan menjadi pembela Betty dalam kasus itu, menggambarkan bahwa Betty mengalami pelecehan secara psikologis, fisik, dan mental selama bertahun-tahun dari mantan suaminya itu. Sementara jaksa menggambarkan bahwa Betty bukanlah wanita yang babak belur selama menjalani rumah tangga. Betty hanyalah mantan istri yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa pernikahan mereka tidak berhasil. Dua psikiater forensik ditugaskan oleh hakim untuk menilai kondisi kejiwaan Betty, di mana keduanya sama-sama menyimpulkan bahwa Betty memiliki gangguan narsistik dan histrionik. Gangguan narsistik dan histrionik kurang lebih sama, di mana si penderita selalu haus akan pujian dan perhatian berlebih dari orang-orang di sekelilingnya. Untuk meraih perhatian itu, tak jarang si penderita akan melakukan aksi-aksi emosional teatrikal. Sidang berakhir dengan hasil keputusan juri yang tidak bulat. Sebagian besar juri sepakat bahwa Betty telah melakukan pembunuhan berencana, sementara ada dua juri lain menyatakan bahwa Betty bersalah atas pembunuhan tidak disengaja. Salah satu dari dua juri itu bahkan berkata, apa yang membuat Betty menunggu begitu lama? Yang kurang lebih maknanya, si juri ini setuju dengan perbuatan Betty dan merasa seharusnya Betty lebih cepat membunuh Daniel dan Linda. Betty kembali memasuki ruang sidang setahun kemudian, dengan hakim, pengacara, dan jaksa yang sama, tapi sekarang jurinya berbeda. Dalam sidang kedua ini, materi yang dihadirkan kurang lebih sama dengan sidang sebelumnya. Juri kemudian mencapai keputusan sepakat, menyatakan bahwa Betty Broderick bersalah atas dua pembunuhan tidak disengaja. Hakim lalu menjatuhkan vonis penjara seumur hidup, dengan minimal 15 tahun masa tahanan sebelum layak mengajukan pembebasan bersyarat. Satu vonis untuk korban Daniel Broderick, dan satu vonis untuk korban Linda, jadi totalnya, Betty harus menjalani masa tahanan selama 30 tahun sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Hukuman 30 tahun itu ditambahkan lagi dengan vonis penjara 2 tahun atas kepemilikan senjata ilegal. Betty Broderick, sampai sekarang masih menjalani hukuman penjaranya di California Institution for Women. Pada bulan Januari tahun 2010, Betty pertama kali mengajukan pembebasan bersyarat, namun pengajuannya ditolak karena Betty dinilai tidak mengakui perbuatannya dan tidak menunjukkan rasa penyesalan. Di bulan November tahun 2011, Betty kembali mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, dan sekali lagi pada bulan Januari tahun 2017, namun semua permohonannya itu ditolak. Betty baru bisa mengajukan permohonan pembebasan bersyarat berikutnya di bulan Januari tahun 2032, yang mana saat itu, Betty akan berusia 84 tahun, masihkah dia hidup, dan masih pentingkah pembebasan bersyaratnya itu. Namun kabar baiknya, walaupun Betty terkurung selama puluhan tahun, hubungannya bersama 4 anaknya terjalin dengan baik. Anak-anaknya yang sudah berkeluarga sering mengunjungi Betty di penjara, dan tak jarang juga membawa cucu-cucu Betty. Walaupun saya pribadi tidak membenarkan tindakan Betty, tapi mohon maaf, tidak ada simpati sama sekali bagi Daniel dan Linda. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita pada hari ini. Saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di sana-sini, tapi saya janji akan diperbaiki ke depannya. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share dan komen. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu menonton kisah ini. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas. Hayati kalau berada di posisi Betty, apa yang akan dilakukan? Gak ada bang, Dedek gak akan ngapa-ngapain. Palingan siap-siap aja si Linda, pas batuk keluarnya darah sama paku dan jarum. Macam petir kau Hayati, main santet pula kau. Ish abang ini, gak bisa bercanda dikit, cuma gimik itu bang. Dedek ini santri yang santai dan santun, mana tahu santet. Timbang ikut pesantren kilat seminggu, dah ngaku-ngaku santri. Ish abang ini, salah lagi dedek, gak like dedek.